warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 22060082 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu penyajian data. Nah, pada bab 2 ini akan dibahas bagaimana cara menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna atau bernilai informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Nah, data mentah ini yang berasal dari populasi atau sampel tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung, wawancara tidak langsung, surat menyurat, atau pengisian kuesioner. Nah, mengapa data mentah tersebut harus diolah? Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut ialah ada beberapa kasus yang mungkin dapat dipakai sebagai gambaran. Mengapa mengolah data dan menyajikan data ke dalam bentuk yang mudah sangat diperlukan? Yang pertama, majalah Infobank. Edisi April 2014 menyajikan survei ekspektasi ekonomi berdasarkan pilihan presiden. Yang kedua, majalah Investor edisi Mei 2013 menyajikan gambaran 100 top emiten tahun 2013. Yang ketiga, pada saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 40 merek mobil, sebanyak 36 produsen mengikuti Indonesia International Motor Show atau IIMS. Nah, setiap perusahaan memproduksi minimal 3 jenis mobil seperti Toyota dengan 61 jenis, BMW 40 jenis, Daihatsu 53 jenis, dan seterusnya. Nah, apabila Anda ingin membeli mobil, majalah otomotif menyajikan ratusan harga mobil. Contoh, Tiga Innova 2,5 M baru seharga 233,7 juta. Nah, serta masih ratusan lagi informasi tentang jenis dan harga mobil. Nah, dari ketiga data tersebut terlihat bahwa penyajian data sangat penting untuk membantu mengambil keputusan yang tepat, dan data mentah sangat sedikit memberikan informasi. Permasalahan ekonomi yang lain seperti tingkat makro juga memerlukan penyajian data yang baik untuk menjawab pertanyaan seperti di provinsi atau kabupaten mana pemerintah harus meningkatkan pelayanan pendidikan, sektor ekonomi mana yang harus diprioritaskan. Pada persoalan manajemen, daerah mana yang perlu mendapatkan prioritas untuk pemasaran suatu produk. Pada persoalan akuntansi, seperti bagaimana memisahkan barang dan jasa berdasarkan nilai depresiasinya, dan bagaimana melakukan penilaian terhadap suatu barang dan kelompok barang, dan metode apa yang sesuai. Banyak sekali permasalahan ekonomi, baik manajemen maupun akuntansi, dan situasi ekonomi makro yang dihadapi oleh manajer, direktur, pemilik perusahaan, bahkan karyawan dalam suatu perusahaan. Terdapat permasalahan yang dihadapi, seseorang haruslah bertindak dengan cermat dan tepat, yaitu dimulai dengan melakukan pengumpulan data yang terkait dengan permasalahan, menyajikan dan menata dengan menjadi informasi yang tepat untuk mengambil keputusan. Nah, langkah-langkah tersebut dalam statistik deskriptif secara skematis menurut Mason dan Lin pada tahun 1996 dinyatakan sebagai berikut. Pernyataan yang harus dijawab: memahami masalah dan jawaban yang diperlukan, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi, menyajikan data distribusi secara grafik, dan kesimpulan, menarik kesimpulan mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi?
Nah, kali ini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi adalah mengelompokkan data ke dalam kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Adapun langkah-langkah dari distribusi frekuensi adalah yang pertama. Langkah pertama dari distribusi frekuensi adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Tujuan dari langkah ini adalah agar memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Langkah kedua dari distribusi frekuensi adalah membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama sehingga data dalam satu kategori mempunyai karakteristik yang sama. Untuk membuat kategori atau kelas tidak ada penentuan yang pasti yang mengatur berapa banyak kelas. Jumlah kelas bisa hanya 2 atau perusahaan dengan harga saham rendah dan tinggi, 3 rendah, sedang, dan tinggi, bahkan 10 atau lebih. Selanjutnya, setelah membuat kategori dan intervalnya, maka langkah ketiga adalah melakukan penturusan atau pentabulasian dari data mentah yang sudah diurutkan ke dalam kelas interval yang sudah dihasilkan pada langkah ketiga. Distribusi frekuensi relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Nah, data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafis supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Data berupa indeks harga saham, perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain biasanya disajikan dalam bentuk grafik baik untuk media cetak maupun media elektronik. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat berupa grafik polygon, histogram, maupun OGIF. Grafik polygon menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Grafik histogram menghubungkan tepi kelas dengan jumlah frekuensi, sedangkan grafik OGIF menghubungkan tepi kelas dengan frekuensi kumulatif. Oleh sebab itu, sebelum membahas bagaimana penyajian grafik, terlebih dahulu saya akan membahas pengertian nilai tengah kelas, batas kelas, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Nah, yang pertama batas kelas. Batas kelas dalam suatu interval, kelas atau kategori terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan batas kelas atas atau upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Dari contoh pada harga saham, maka nilai 77,0, 84,5, 92,0, 99,5, dan 107,0 adalah nilai batas kelas bawah. Sedangkan 84,4, 91,9, 99,4, 106,9, dan 114,4 adalah nilai batas kelas atas. Selanjutnya yang kedua, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah tanda atau penciri dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas letaknya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nilai tengah kelas diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dan batas kelas dan kemudian dibagi dua. Contohnya pada harga saham, nilai tengah kelas pada kelas pertama adalah 3.850 ditambah 10.450 dibagi 2 sama dengan 7.150. Yang ketiga, nilai tepi kelas atau class boundaries adalah nilai batas antara kelas border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Nilai tepi kelas diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya dan kemudian dibagi 2. Nilai tepi kelas ada dua macam, yaitu nilai tepi kelas bawah atau lower class boundaries dan nilai tepi kelas atas upper class boundaries.
Nilai tepi kelas untuk kelas pertama dari harga saham adalah nilai tepi kelas bawah 76,9 ditambah 77,0 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 76,95. Sedangkan nilai tepi kelas atas 84,4 ditambah 84,5 dibagi 2 sama dengan 84,45. Nah, untuk tepi kelas pertama, angka 76,9 merupakan nilai batas kelas bawah sebelum 77,0 pada kelas pertama. Selanjutnya, frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat tepi kelas tertentu. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari yang merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data. Frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Nah, apabila kita membaca laporan perkembangan sesuatu, maka banyak digunakan grafik. Hal tersebut didasarkan atas asumsi bahwa manusia pada umumnya lebih tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual dan akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Laporan seperti laporan Bank Indonesia tentang jumlah uang beredar, laporan BPS tentang laju inflasi, laporan perusahaan garmen tentang jumlah produksi, dan laporan lainnya menggunakan bentuk grafik. Laporan dalam bentuk grafik akan memudahkan para eksekutif, tenaga administrasi, maupun pembacanya untuk menarik sesuatu kesimpulan dengan cepat dan tanpa kehilangan makna. Selanjutnya saya akan membahas mengenai histogram. Apa sih yang dimaksud dengan histogram? Nah, histogram merupakan bentuk diagram yang mudah dipahami. Histogram merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal atau X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal atau Y. Nah, berdasarkan grafik histogram, terlihat bahwa frekuensi saham dari 22 perusahaan mengikuti pola kurva normal. Frekuensi dimulai dari yang kecil, kemudian meningkat, dan selanjutnya menurun. Grafik menunjukkan bahwa harga saham dari sebagian besar perusahaan berada pada kisaran harga 91,95 sampai 99,45. Ini saya ambil dari contoh grafik histogram yang disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik histogram. Nah, komputer pada saat ini memberikan kemudahan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik. Microsoft Excel merupakan program statistik yang bermanfaat untuk membantu menyajikan grafik. Beberapa langkah dalam membuat histogram dengan Microsoft Excel 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukalah program Microsoft Excel pada komputer dengan menekan ikon Start, pilih Programs, dan kemudian pilih Microsoft Excel. Yang kedua, setelah Microsoft Excel terbuka, masukkan data ke dalam sheet yang ada, masukkan data interval dalam satu kolom, dan data frekuensi dalam satu kolom. Yang ketiga, untuk membuat grafik atau chart, dapat dimulai dengan menyeleksi range data, kemudian pada menu Insert, tekan icon Insert list grafik dan pilih di mana untuk membuat grafik histogram di icon Insert Column Chart, atau dimulai dengan menekan icon Insert Column Chart pada menu Insert yang kemudian diikuti dengan menyeleksi range data yang akan dibuat grafiknya. Misalkan dipilih secara pertama, hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya untuk memodifikasi penampilannya atau tampilannya, seperti mengubah warna histogram, memberi latar belakang, memberi warna latar belakang, memberi legenda,
mengatur penampilan sumbu mendatar dan vertikal dan lainnya, maka kita perlu mengklik kiri 2 kali sehingga muncul sub menu format data series di sebelah kanan screen dan 3 icon, yang mana 3 icon tersebut adalah chart elements, chart styles, dan chart filters di sebelah kanan grafik. Melalui submenu dan icon tersebut, kita dapat melengkapi dan memodifikasi penampilan dari grafik yang kita buat. Contohnya adalah grafik sebelumnya yang sudah dilakukan modifikasi seperti diperbesar gambar kotak grafiknya, dimodifikasi judulnya, diberi judul atau nama, sumbu mendatar dan vertikal, diubah warna histogram dan warna latar belakang. Dan yang terakhir, grafik masih ada di Microsoft Excel. Apabila kita ingin memindahkan ke dalam teks di Microsoft Word, tinggal kita lakukan copy dan pindahkan ke Microsoft Word. Pekerjaan membuat grafik dengan komputer mungkin kelihatan sulit, namun langkah tersebut sebenarnya sederhana karena kita tinggal memilih dari berbagai macam menu yang tersedia. Jika kita sering melakukannya di Microsoft Excel, maka membuat grafik tersebut akan semakin mudah. Selanjutnya poligon. Nah, poligon ini hampir sama dengan histogram, namun perbedaannya dengan histogram menggunakan balok, sedangkan poligon menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Nah, titik tengah kelas merupakan representasi dari karakter kelas, dan nilai tengah ini menggantikan posisi interval kelas pada diagram histogram. Nah, pada grafik poligon, sumbu horizontal merupakan nilai tengah kelas dan sumbu vertikal adalah jumlah frekuensi setiap kelas. Kombinasi titik antara nilai tengah kelas dan jumlah frekuensi setiap kelas dihubungkan dengan garis sehingga terbentuk grafik poligon. Membuat grafik poligon dengan Microsoft Excel relatif tidak berbeda dengan membuat histogram. Perbedaannya terletak pada langkah ketiga. Misalkan dipilih icon recommended chart dan diklik lagi tipe grafik garis atau line seperti di bawah ini. Kemudian klik OK yang akan menghasilkan grafik poligon. Langkah selanjutnya akan melengkapi dan memodifikasi grafik seperti dilakukan pada grafik histogram. Selanjutnya kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva Ogive menunjukkan tepi interval kelas dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Nah, pada kasus saham ini, frekuensi kurang dari dan lebih dari disajikan sebagai berikut. Nah, di sini disajikan tabel. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah perusahaan dengan harga saham di bawah 106,95 terdiri atas 18 perusahaan, sedangkan perusahaan yang harga sahamnya di bawah 91,95 terdiri dari 7 perusahaan. Dari sisi frekuensi lebih dari, dapat diketahui bahwa perusahaan yang harga sahamnya di atas 106,95 terdiri atas 4 perusahaan. Nah, untuk membuat kurva Ogive dapat juga menggunakan frekuensi relatif yang disajikan dalam bentuk persentase. Pada tabel di atas, angka persentase dalam tanda buka kurung menyatakan frekuensi relatif dalam persentase. Dengan menggunakan frekuensi relatif, kita dapat menjawab pertanyaan berapa persen perusahaan yang harga sahamnya di bawah 91,95 berdasarkan frekuensi kurang dari terlihat nilai 32%, sedang dari sisi frekuensi lebih dari dapat dilihat bahwa persentase perusahaan yang mempunyai harga saham di atas 84,45 sebanyak 19%.
Nah, kurva OGIF ini memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif baik dalam bentuk nilai absolut maupun nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Nah, kurva OGIF dari saham di BEI disajikan sebagai berikut, yang mana grafik OGIF harga saham terpilih di BEI pada tanggal 11 November 2013. Nah, untuk membuat kurva OGIF dengan Microsoft Excel hampir sama dengan membuat kurva polygon. Kurva OGIF bisa hanya dengan satu grafik, yaitu OGIF naik untuk frekuensi kurang dari, atau OGIF turun untuk frekuensi lebih dari. Nah, kesimpulan dari materi penyajian data ini, yang pertama, penyelesaian terhadap suatu permasalahan dilakukan dengan mengumpulkan data, menata data, menyajikan data, dan melakukan penarikan kesimpulan. Yang kedua, distribusi frekuensi adalah penataan data dengan mengelompokkan data ke dalam kategori yang sama dengan tujuan agar data yang jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges. Jumlah kelas K sama dengan 1,322 log n, di mana K sama dengan jumlah kelas dan n adalah jumlah data. Jumlah kelas minimal di antara jumlah K lebih dari n menentukan interval kelas, yaitu nilai tertinggi sampai yang akan rendah, atau jumlah kelas, dan melakukan yaitu memasukkan data ke dalam interval kelas yang ada. Yang keempat, ketentuan dalam menyusun distribusi frekuensi adalah yang pertama, tidak ada kelas tumpang tindih. Yang kedua, setiap data hanya dapat masuk ke dalam satu kelas. Yang ketiga, setiap interval kelas harus mempunyai ukuran yang sama. Yang keempat, jumlah kelas diusahakan minimal 5 dan tidak lebih dari 15 kelas. Dan yang kelima, penyajian data dapat dilakukan dengan membuat grafik seperti histogram, polygon, dan OGIF. Histogram menghubungkan antara interval kelas dengan frekuensi, polygon menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan frekuensi, sedangkan OGIF menghubungkan antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai bab 2 penyajian data yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.